Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Wulandari dari manajemen 22A dengan NPM 224111042. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi dengan materi yang berjudul teknik sampling. Mata kuliah Statistika Ekonomi. Pengertian dari teknik sampling yaitu disebut juga dapat diartikan dengan teknik pengambilan sampel penelitian. Sampel dalam hal ini merupakan sebagian dari populasi di dalam penelitian. Sebagai penjelasan, populasi merupakan keseluruhan objek yang dijadikan sasaran dalam penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian populasi yang bisa mewakili. Teknik sampling itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu sampel acak atau random sampling, atau disebut juga dengan probability sampling, serta sampel non-acak atau non-random sampling yang disebut juga dengan non-probability sampling. Menurut para ahli, yaitu yang pertama Sugiono tahun 2001, Sugiono menjelaskan bahwa teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Dan yang kedua ada Margono tahun 2004. Margono menyatakan bahwa teknik sampling adalah cara untuk menentukan jumlah sampel yang akan dijadikan sumber data dengan memperhatikan karakteristik dan penyebaran populasi agar bisa benar-benar mewakili. Dan yang ketiga yaitu ada Taken tahun 1965. Menurut Taken, pengambilan teknik sampling merupakan teknik yang mengambil sampel yang memenuhi sifat-sifat seperti yang pertama yaitu dapat dipercaya untuk menggambarkan seluruh populasi yang diteliti. Yang kedua yaitu sederhana. Yang ketiga bisa menentukan presesi dengan menentukan standar deviation dari taksiran yang didapatkan. Yang keempat yaitu bisa memberikan banyak keterangan dengan biaya yang cenderung sedikit. Dan juga ada tujuan dari teknik sampling yaitu teknik pengambilan sampel memiliki tujuan antara lain yang pertama yaitu mendapatkan data yang relevan dengan penelitian. Yang kedua yaitu memberikan informasi yang terkait dengan populasi. Yang ketiga yang terakhir yaitu dijadikan acuan untuk mengambil kesimpulan, saran, dan keputusan setelah penelitian dilakukan. Dan juga terdapat macam-macam teknik pengambilan sampel seperti yang telah dijelaskan bahwa teknik pengambilan sampel terbagi menjadi dua, yakni probability sampling dan non-probability sampling. Berikut ini adalah macam-macam teknik pengambilan sampel dan juga contohnya. Yang pertama yaitu probability sampling. Probability sampling adalah metode pengambilan sampel dengan mengasumsikan seluruh sampel memiliki kesempatan yang setara untuk menjadi objek penelitian. Teknik ini juga merupakan teknik pengambilan sampel penelitian kuantitatif. Probability sampling ini terbagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama pengambilan sampel acak sederhana atau yaitu simple random sampling. Teknik pengambilan sampel acak sederhana ini menggunakan teknik yang dilakukan dengan cara menjelaskan bahwa semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel penelitian. Cara pengambilannya yaitu dengan angka undian. Terdapat dua pendapat yang berkaitan dengan metode pengambilan sampel tipe ini.
pertama adalah setiap angka yang dipilih wajib dikembalikan lagi, supaya semua sampel memiliki persentase kesempatan yang sama. Kedua adalah angka yang dipilih tidak dikembalikan. Namun, umumnya pendapat pertama yang banyak dipilih untuk melakukan penelitian, yaitu pada metode sederhana ini memiliki keunggulan, yaitu meminimalisir biasa dan bisa mengetahui standar error dari penelitian. Sedangkan kekurangannya adalah para sampel bisa jadi tidak mewakili populasi yang ditentukan. Yang kedua yaitu pengambilan sampel acak sistematis atau yaitu systematic random sampling. Tipe kedua adalah sampel acak secara sistematis sesuai dengan pola tertentu. Umumnya, pola yang digunakan teknik ini adalah dengan mengambil interval atau kelipatan dari jumlah populasi dengan jumlah sampel yang akan dipilih. Contoh, teknik pengambilan sampel tipe ini misalnya ada 10 dari 100 orang yang akan dipilih sebagai sampel. Maka setiap orang yang ada pada kelipatan 10 akan diambil sebagai sampel. Artinya orang dengan nomor 10, 20, 30 dan seterusnya akan dijadikan sampel sehingga 10 orang. Kelebihan penggunaan metode tipe ini adalah lebih cepat dalam pelaksanaannya. Selain itu juga membuat peneliti tidak perlu membuat kerangka sampel. Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah variasinya tidak bisa diprediksi jika diurutannya tidak acak. Sampel yang berpotensi bersifat seragam karena adanya pengulangan karakteristik. Yang ketiga ada pengambilan sampel acak berstata, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan anggota populasi sesuai dengan tingkatan tertentu, yakni tinggi, sedang, dan rendah. Contohnya yaitu teknik pengambilan sampel tipe ini adalah ketika melakukan penelitian tentang pekerjaan yang dilihat berdasarkan usia. Jadi sampel yang diambil dengan cara mengelompokkan sampai ke dalam kategori usia, sedang, dan dewasa. Yang keempat ada pengambilan sampel acak berdasarkan area. Teknik pengambilan sampel ini ditentukan dengan berdasarkan kelompok atau suatu wilayah dari populasi penelitian. Teknik ini akan mengelompokkan sampel sesuai dengan wilayah anggota populasi. Tujuannya yaitu penggunaan ini yaitu mencari tahu perbedaan yang ada di dalam wilayah tertentu. Yang kelima yaitu ada area sampling, yaitu penggabungan antara beberapa metode sampling secara bersamaan dengan tujuan supaya efektif dan efisien. Jadi ada dua teknik sampling yang digunakan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menerapkan teknik sampling ini, yaitu menetapkan populasi dan tingkatan, menghitung besarnya sampel, mengambil secara acak unsur yang ada di tiap tingkatan, dan kemudian mengambil sampel secara acak lagi sesuai besaran sampel di tingkatan akhir. Dan non-probability sampling, yaitu yang berarti lawan dari probability sampling, yaitu pengambilan sampel dilakukan tidak secara acak. Maksudnya adalah pengambilan sampel tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap sampel yang dipilih. Teknik ini biasanya dipilih ketika populasi belum atau tidak dapat menggunakan ditentukan secara pasti. Teknik ini terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Penetapan itu dilakukan sesuai dengan pertimbangan yang dinilai dapat mewakili populasi. Yang kedua yaitu ada snowball sampling, yaitu teknik bola salju. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara wawancara kepada sampel pertama untuk mengambil sampel berikutnya dan secara terus-menerus.
Yang ketiga yaitu ada accidental sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang sifatnya lebih insidental, yaitu sampel yang diambil sesuai dengan orang yang memang kebutuhannya ditemui oleh peneliti. Yang keempat yaitu quota sampling, yaitu menentukan jumlah sampel peneliti lebih dahulu, yaitu contohnya menentukan harus mendapatkan 10 sampel untuk diteliti. Yang kelima yaitu ada teknik sampel jenuh, yaitu menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Yang keenam yaitu sampel sistematis, yaitu yang berarti memberikan nomor terhadap populasi yang akan diteliti.